Kita berusaha agak terlihat enak, jadi yang dikritik pun masih bisa tertawa gitu, yang mengkritik apalagi, tapi justru dari parodi politik. Nah, itu sumbernya gitu. Dan kemudian mereka mengacu ke berbagai macam acara late night show dan lain-lain itu. Megakarti yang adalah personifikasi dari Ibu Megawati yang mengatakan, itulah kalau presidennya laki-laki. Dia tidak mengerti betapa penderitaan ibu-ibu di dapur gitu. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita bersama the father of political comedy show, Effendi Ghazali. Effendi Ghazali, Prof. EG. Republik Mimpi. Saya jawab total ini malam ini. Ya. Apa keberanian Prof. EG melucu-lucui politik? Apa nggak ada rezim otoriter aja tuh alasannya? Jadi pada waktu itu kita malah berpikir yang sedang dihadapi itu rejim yang dalam tanda petik rejim militer. Hah? Iya dong, gitu? kan agak militer waktu itu. Ini Kan lahir pada masa Pak SBY kan. Jadi kita beranggapan ini tradisinya tradisi militer. Oke. Maka kita hadapinya dengan tertawa. Menertawakan diri sendiri dulu. Ya. Lalu yang kedua menertawakan pemerintah. Oke. Ya, karena kita yakin pada waktu itu inilah cara terbaik, tapi memperhatikan etika dan estetika. Apakah kemudian itu menyenangkan? Enggak juga. Ya. Pernah kok ditutup satu kali. Ya kan, pernah disomasi. Ya. Pernah juga sampai acara itu berganti nama dan ditutup lain-lain. itu berarti ada intervensi Oh, ke iya. stasiun televisi. Tidak langsung begitu, tapi menyatakan kepada pemilik stasiun televisinya gitu. Bahwa pindah deh ke tempat lain gitu. Udah gak kuat nih di sini gitu. Bro, jangan lewat bro. Ulang lagi berarti. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini Siap, kita ngeliatin situasi habis syuting. Oke. Ada opung panda situ. Nah, berarti zaman dulu juga nggak bebas-bebas amat sebenarnya, bro. Oh enggak bebas-bebas sama. Di era demokrasi ya, Iya. ketika orang bebas mengkritik, katanya Pak SBY, saya bebas dikritik, saya bebas dikritisi lah pokoknya. Iya. Jadi artinya nggak ada kebebasan yang murni sepenuhnya. Kita berusaha agak terlihat enak, jadi yang dikritik pun masih bisa tertawa gitu, yang mengkritik apalagi, tapi nggak terlalu lah menggunakan kata-kata yang langsung bek gitu. Enggak. Iya. Ada batasannya tuh. Iya. Nah, batasannya itu ketika orang tertawa tapi orang bilang bener loh isi kritiknya gitu. Dan dulu belum ada UU ITE, Mas. Iya. Iya. Oh iya. Betul. Tapi undang-undang KPI udah ada. Oh, sudah. Kan Sudah. belum jurnalis kan? Iya kan, bukan tapi di jurnalis. TV. Oh ya, di televisi. televisi. Undang-undang Sudah ada, penyiaran. sudah ada. Undang-undang penyiaran udah Tapi ada. pendekatan yang P3 paling SPS. gampang itu ke pemilik stasiun. Oke. Ya. Jadi masih pakai pola lama ya, pola angkat telepon kalau dulu. Enggak, tuh. yang jadi masalah kemudian adalah karena ini total politik, harus Ya. bicara total-totalan. Kesalahan kami adalah menghentikannya ketika sampai pada rezim yang kita anggap civil society. Oh, ini rezim civil society nih. Iya. Malah di Iya. stop. Kita kasih aja dulu. Oh, kasih semangat dulu dong rezim civil society nih. Ternyata di situ malah lebih sulit karena dua hal. Yang pertama, muncul saingan-saingan di Iya. media sosial Yang lebih lucu. Sudah terdemokratisasi ya. bisa lebih lucu, bisa lebih langsung. Oke. Artinya nggak ada lagi. Nggak ada berkias- KPI-nya ya? Nggak ada lagi berkias di etika dan estetika. Sikat langsung aja. Iya. Dong. Nah, ini yang kedua, ternyata pola yang sama muncul. Kan bisa mendekati stasiun televisi juga, Iya. pemiliknya juga sama. Nah, Prof, ini Sehingga Prof. Anda merasa dihambat untuk. Oh, iya, Jadi iya. Anda tidak muncul pasca rezim civil society karena memang medannya Sudah berbeda. berubah. Atau memang tidak lebih demokratis sehingga Anda dihambat untuk masuk ke situ. Kalau gitu, mendingan hasil surveinya Burhanuddin Muhtadi yang jawab. Apa? Bahwa 62,9% orang merasa rakyat makin takut menyatakan pendapatnya. Ya, berarti- Saya termasuk di dalam 62,9%. Meskipun kata Anda semakin brutal, yang lain. Oh, lebih yang lain terbuka ya. dalam kritik, Total. ya. Tapi saya kemudian melihat itu dua alasan. Karena ini total politik, maka muncul alasan A, B, dan C. Tapi kan ketika berkomedi harusnya jadi nggak brutal dong, Prof. Iya. Namanya? Harusnya makin relevan dong dengan hari ini. Setuju. Kita belum menemukan itu. Yang A, kita belum menemukan cara yang tidak brutal. Ya. Tetapi dia tetap masuk di persoalan dan tidak melupakan. Kalau kami itu harus itu tadi 2A-nya itu tidak melupakan isu sebenarnya. Misalnya kita ini agak panjang tadi diadu perspektif dan mungkin acara-acara lain kita membahas koalisi A, B, C, dan D itu sebetulnya
di bawah ungkapan Rocky Gerung lagi. Kalau Rocky Gerung kan dungu gitu ya. Kita tuh sebetulnya agak di bawah lagi. Apa itu? Saya nggak tahu apa istilahnya. Harus Anda cari tuh. Iya, yang lebih kasar dari itu ya. Iya, saya belum menemukan istilahnya. Karena total politik. Karena yang kita diskusikan tuh nggak ada maknanya sama sekali kalau basisnya adalah di dunia nggak ada tuh negara yang melaksanakan pemilu serentak yang pakai presidensial threshold. Oh, Oke, ini kata- jadi masih Ya, basic bukan, flagshipnya itu lah. flagship. Jadi nggak masuk, bukan itu satu flagship. Tapi maksud saya nggak usah diskusi-diskusi gini Pak. Iya. Di negara lain ini nggak didiskusikan karena nggak masuk akal. Oh, karena semua ditentukan di ruang gelap yang kita nggak bisa akses. Betul. Oh, itu intinya itu kan. Bukan cuma itu. Tapi kan kita masih Hakim MK pun nggak pernah bisa jawab pertanyaan itu waktu kita tanyakan, Pak, Hakim MK, kita sepakat pemilu serentak ya. Iya. Ada nggak contoh di negara lain pemilu serentak yang Oke. membuat orang harus koalisi-koalisi tebak-tebakan gini? Ya, Bang Pen, oke. Ya, Oke. itu satu. Iya, Yang oke. kedua, Koalisi tebak-tebakan. iya dong, isinya tebak-tebakan Iya, loh iya, ini. betul. Tebak-tebakan loh ini. Iya. Opung lagi berceramah di situ. Bahwa ini bukan tebak-tebakan kata Opung. Nah, yang Nah. kedua, Ya. saya kembali mengatakan ada bagian-bagian tertentu yang orang nggak lihat, tapi saya lihat begitu saya munculkan orang menyerang balik. Bahkan itu tokoh yang bisa membayar buzzer gitu. Misalnya sampai kita ngomong ini penyelundupan benih lobster kan masih jalan, nilainya 8 triliun. Dipakai uangnya antara lain buat bayar buzzer. Mohon maaf buat bayar wartawan. Mohon maaf juga untuk misalnya persiapan menuju pemilu. Mohon izin. Ya mohon izin. Mohon izin. Tapi kan nggak ada orang yang Iya. terus-menerus mengatakan itu. Kalau saya terus-menerus yang mengatakan itu, habislah saya sudah. Nah, Prof, kita ditunggangi. kembali ke komedi. Iya. Komedi banget. komedi. Iya. Nah, itu Komedi nggak kayak saya? Komedi, bermain? komedi. Nah, kira-kira Menunggangi kami. Kalian nggak tahu kalau kalian ditunggangi. Iya, Inilah kami komedi. rasa kami ya. Ini lucu banget kita Iya. ditunggangi nih, Ri. Ya jarang-jarang. Tapi kalau yang pertama tadi, kalian nggak bisa menolak dong Apa tuh? bahwa kita bermain tebak-tebakan Iya, iya. Ini di flagship atas tadi sesuatu kan. yang Iya. di dunia nggak. Iya, ruang gelap kan. Ini khusus lah, spesifik lah. Ya. Ini kalau di tesis atau skripsi itu judulnya itu pakai studi kasus. Ini nih. Nah, Prof, Ya. kapan sih Prof Ege ngerasa kayaknya ini nih bisa worse nih di Indonesia political comedy show Ya. gitu. Dan Momentumnya inspirasinya apa? dari mana Ya. dulu awalnya? Kan Prof Ege kan alumni kuliah luar negeri. Oh, kalau jurnal. Lebih Ah. enak tuh akademis tuh bicara jurnal. Silakan, Nanti silakan. bisa saya sediakan jurnal-jurnalnya kalau ada website kalian saya tambahkan yang mengatakan begini. Orang di Amerika dan di beberapa negara lain itu tidak lagi mendapat informasi politik dari berita lokal atau informasi-informasi talk show di televisi, tapi justru dari parodi politik. Oh. Itu sumbernya gitu. Dan kemudian mereka mengacu ke berbagai macam acara late night show dan lain-lain Iya, itu iya. ditambah dengan The Daily Show yang Daily paling utama Show. tuh Jon Stewart waktu itu Jon ya dan Stewart. lain-lain. Nah, dari itu Iya. kami mau membuat, bahkan kalau mau kita bicara tahun-tahun itu adalah Obama misalnya memilih menyatakan dirinya sebagai calon presiden itu bukan di acara talk show, bukan di acara-acara yang lain, tapi The Daily Show loh. Parodi politik. Parodi politik dia memilih, saya mengumumkan pencalonan saya di sana. Oke. Karena pada waktu itu sekitar 66% warga Amerika mendapat informasi politiknya dari parodi politik. Itu sekitar tahun berapa? Circa berapa? Itu sekitar 2003-2004. Jurnal-jurnal menuliskan tentang itu di 2003-2004. Apakah era pra 2003-2004 kita tidak pernah punya komedi politik yang tadi menjawab keresahan dan menjawab kebutuhan orang untuk informasi dengan komedi? Saya dengan Kelik Pelipur Lara, ini cerita lama nih, nanti tanya Kelik, itu sering mencoba membawa lawakan dengan nilai-nilai komedi, stand up juga. Pernah juga, ini kalau balik ke masa lalu, Ya. pernah direkam juga di Aneka Ria Safari, pernah direkam juga di Kamera Ria, benar ya? Kemudian sesudah kita direkam, lalu kita di rumah menunggu. Itu kan Ya. dulu acara Ya, top ya. betul. Kalau Ya. Anda muncul di situ, Anda langsung terkenal. Ya, Di Tidak screening dulu ditayangkan, saudara-saudara. Iya, kena screening ya. Tidak ditayangkan, Jadi saudara-saudara. salurannya ya? Akhirnya setelah kami rekaman di mana-mana tuh, satu-satunya yang ditayangkan waktu itu yang ringan dan yang lucu. Yang kritis tidak. Oh, itu yang paling ringan dan yang paling lucu. Hmm. Judul acaranya yang ringan dan yang lucu. The Only Game in Town waktu itu TVRI. Ya. Ya kan? Sehingga kita waktu menonton yang ringan dan yang lucu itu merasa, waduh, harusnya kita malu ya tampil di situ. Iya. Saking ringan dan lucunya. Akhirnya kesempatan baru muncul 2003-2004. Itu pun dengan keberanian ada namanya Deddy Jufriantono ya waktu itu. Mas Deddy. Mas Deddy ya, betul ya. Dia mulai, kemudian ada percobaan-percobaan, kita bikin, mendapat sambutan
dengan Ya. baik di Suasana 2003 demokratis. 2004 mulai. Ya, waktu itu. tapi kan sebelum itu kan juga ada era yang agak tepi-tepi jurang lah bahasa Oh, iya, iya, bahasa iya. zaman Iya, zaman iya. sekarangnya ya. Iya, iya. Misalnya ada orang-orang seperti Jaya Suprana, orang-orang seperti Wimar Witular. Atau Iya, iya. bahkan Bagito. Ya, atau mungkin Bagito Iya, iya, yang iya. bermain di antara Iya. tepi-tepian Sebetulnya karang-karang bahaya. Gimana Anda Dono melihat? Kasino Indro juga Iya. muncul, tapi bukan di film, di Iya. kaset. Iya. Betul ya? Kalau Tapi di ini kaset. talk show ya. politik Ini gitu. balik ke ini lagi di Iya. jurnal tadi bahwa orang mendapatkan informasi politik ya, Bro. Ya, betul, betul, Iya. betul. Kalau Dono Kasino kan Lawak. lawak. Ya, Kalau di kalau- kaset kadang-kadang masuk loh, Iya, nyerempet iya. politik Nah, sedikit. Prof, ya. jadi itu kan kasus di negara demokrasi, negara yang demokrasinya udah jalan seperti Amerika gitu misalnya, Iya, atau Inggris gitu misalnya ya. Bahkan di Amerika itu late night tuh untuk nontonnya aja harus antri tiket lama Iya, kan, iya, iya. untuk datang ke acara itu, dan demokrasinya memang sudah terbangun, dan Indonesia ketika itu baru memasuki post authoritarian regime. Ya. Nah, Kok apa yang keren ya, total politik ini keren ya. Ari aja yang keren. enggak lah. Gua nggak bisa mengcopy Nah, sophisticated itu. Apa yang membuat Prof. EG bilang Indonesia kayaknya udah siap nih masyarakatnya untuk Iya. menerima Iya. produk yang sama dengan negara yang sudah lama, bahkan ratusan tahun, dan bahkan menjadi kiblat Ya, dalam dalam demokrasi. hal ini secara tahun ya itulah tahun yang dipilih 2003 2004 2004, sekitar. 2005, Iya. 2006, akhirnya 2007. 2007 Di 2006 kita merupakan satu-satunya program televisi Indonesia yang pernah dapat Asian Television Award. Terima kasih juga kepada Dodi Jufrianto itu ya. Jadi itu satu-satunya. di Metro ya. Oh, ada di Indosiar. Di Indosiar Indosiar. pertama kali. Indosiar. Kemudian waktu di Metro itu mendapat pengakuan dari televisi publik sedunia. Nah, jadi ada 2 penghargaan. Acara yang lain belum pernah dapat, kecuali presenter Andini Effendi ya pernah dapat. Nah, balik ke soal tadi, kami merasa ini zamannya di seluruh dunia. 2003, 2004 tuh zamannya di seluruh dunia. Dan kita berterima kasih kepada ada presiden sebelumnya yang jauh lebih lucu dari kita semua. Yaitu Almarhum Gus Dur. Oke. Gus Dur the PR of the political comedy. Iya, betul. yang mendesakralisasi politik gitu. Betul, ya. betul. Nah, sebetulnya saya punya cerita yang menarik coba, tentang Bu Mega. Penting betul. Jadi suatu saat saya diundang ke tempat Bu Mega, dipertemukan dengan Bu Mega. Kemudian mulai bicara soal Republik Mimpi. Bu Mega bilang gini nih, sebagai orang yang berasal dari kebudayaan Jawa, saya sebetulnya nggak terlalu suka kalau para pemimpin itu dimain-mainkan gitu loh, ya kan? Diolok-olok lah, Diolok-olok. bercanda-bercanda, Ya, diparodikan lah. Diparodikan. Ya. Tetapi Ibu Mega nggak suka? dia enggak, ini kayak Soalnya 15 menit. ini kehebatan Ibu Mega itu. Sama seperti dengan memangnya negara ini nenek moyangmu kalau Ya, ya. mau perpanjang jabatan presiden Ya, atau ya. menunda pemilu. Waktu itu dia bilang, Fendi, saya kalau soal Republik Mimpi sebetulnya sebagai orang yang lahir dari kebudayaan Jawa itu, saya nggak terlalu suka ini ada parodi-parodi politik ini atau para pemimpin dimain-mainkan. Tapi kalau kamu sebagai ahli komunikasi politik anggap itu penting buat demokrasi, jalan terus katanya. Tapi ini kan yang ngomong Bu Mega bukan sebagai presiden. Bu Mega Enggak pada dong, waktu Republik Mimpi muncul setelah itu. enggak di era sesudah Gus Dur Bu Mega. Oh iya. Kemudian baru masuk Pak SBY. Jadi di era-era itu. Nah, bahkan ada satu contoh cerita lucu kata Bu Mega. Jadi ada cerita lucu nih soal Republik Mimpi katanya. Suatu hari dia dipanggil oleh cucunya. Kalau bahasa Bengkulunya nenek itu apa ya? Nikno kali ya. Nikno kali ya. Grandma lah, kurang lebih gitu. Nenek gitu ya. Nenek gitu katanya. Mbah. Ya nenek lah gitu. Nenek, ada nenek di televisi katanya. Ya, gitu. Ditarik oleh cucunya. Lalu katanya saya lihatlah di televisi acara apa. Ternyata itu Megakarti katanya. Wah. Tiruan saya katanya. Iya. KW1 KW. Jadi artinya dia bisa mengatakan kalau ditanya pribadi dia nggak suka acara itu. Tapi kalau mau demi demokrasi jalan terus katanya. Itu kan ada game changer juga, Rik. Karena Iya. dulu pernah ketika mencoba memparodikan atau mengimpersonate ya pemimpin-pemimpin bangsa yang sebenarnya punya ketokohan, punya legitimasi, punya pendukung yang jutaan. Iya. Itu pernah ada backlash juga. Oh, Zaman iya, Orde iya. Baru tentu nggak Nggak mungkin. ya. Zaman Gus Dur yang sedemokratis itu, Iya. masih ingat tragedi Miing kan? Oh, iya, ada, itu yang kemudian ada. menimbulkan Miing mengaku agak trauma setelah itu ya Rian. Iya. Mengaku agak trauma. Iya, Meskipun Gus Durnya santai. Iya. Yang Pendukungnya nggak enggak. santai pendukungnya. Nah, apa yang membuat Anda dengan Berani. traumatis itu Tetap jalan.
Yang Breakthrough. pertama kita memikirkan bagaimana mengundang Gus Dur lebih dulu ke acara kita. Nah, cari lagi. Cari backing-nya. Iya dong. Itu kayak bikin acara di belakang ada poster Koramil gitu. Iya. Itu di rumah makan Padang ada poster, ada foto ini tuh. Kiai-kiai itu ya. Jadi otomatis dengan itu Gus Dur hadir, dia menikmati suasana itu, dia menertawakan diri sendiri, menertawakan juga tokoh-tokoh dunia dan menertawakan politik pada saat itu yang barangkali jauh dari jangkauannya. Kita selamat pada waktu itu. Dan Mega Karti itu selalu hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati dalam minggu itu. Oke. Nah, jadi aman Pak pada awalnya. Dan itu cara mencari informasi politik tadi. Betul, pada awalnya. Dia lama-lama Mulai nakal. Mulai liar Jadi, nih, Bara. Mulai ada misalnya hal-hal yang ingin tidak pada tempat atau tidak pada waktu yang dinyatakan oleh Bu Megawati, kita ambil juga karena kita yakin Bu Mega nggak marah dalam hal itu. Kalau kita sampaikan itu, misalnya ketika Presiden bicara tentang sesuatu menaikkan BBM misalnya pada waktu itu, ya kan? Misalnya ada Presiden menaikkan BBM, nanti kita angkat ungkapan Bu Megakarti yang adalah personifikasi dari Bu Megawati yang mengatakan itulah kalau presidennya laki-laki, dia tidak mengerti betapa penderitaan ibu-ibu di dapur gitu. Padahal Bu Megawati tidak mengatakan demikian. Tapi karena presiden laki-laki, dia nggak ngerti nih persoalan betapa ibu-ibu susah gara-gara di dapur kami gitu. Gitu. Tidak masalah dengan itu. Jadi Nah, dipelajari dengan riset yang sangat hati-hati. Kami berterima kasih waktu itu pada harusnya Prof tetap saya panggil Pinky Triputra PhD. Waktu itu penasihatnya nggak tanggung-tanggung loh. Ada Sasa Juarsa Senjaya almarhum, Victor Menayang almarhum, dan yang masih ada sekarang adalah Deddy Nurhidayat almarhum dan Pinky Triputra yang masih ada sampai sekarang. Berarti ini memang acara beresiko tinggi ya. Beresiko tinggi. Jadi harus betul-betul aman, prudent dan punya basis legitimasi yang Betul. Iya. Yang legitimasi pertama dan utama adalah menghadirkan Gus Dur di talk show acara ini. Iya. Oke, jadi itu pertama kali tahun berapa Bang Ege? Saya Talk show? pasti lupa tahunnya, Tapi tapi di zaman di Presiden zamannya SBY Gus Dur dulu, Gus Dur. Masa sih? Iya, di zamannya bukan Gus Dur, Enggak ada. dong. Di zamannya Bu Mega menuju SBY. Oh, berarti Iya. Nah, Prof, gimana Prof Ege ngelihat cita rasa talk show sekarang yang pada umumnya sekarang ada? Ya. Apakah makin kering atau makin seperti apa lah Prof Ege lihat? Pos Republik Iya, Mimpi, Republik BBM dengan segala itu varian-varian. breakthrough tuh, Iya. sama dulu kita nyebutnya parodi politik. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kita bisa nyebutnya political comedy show. Ada kawan kita Uco Barbara. Iya. Dulu dengan bangga dia bilang pengalaman gue pertama di TV adalah gue menjadi produsernya dan PA-nya programnya Bang Ege. Dan Iya. event pertama yang gue jadi panitia di UI adalah Bang Ege ngomong soal parodi politik. Ya, ini betul, karena betul. udah mulai mau diangkatin nih Iya, barang jadi iya, ini ini terakhir ya. Iya. Pertanyaan terakhir dijawab bahwa pada masa itu kita merasakan ini momennya tepat sekali. Lalu kalau sekarang kita merasakan momennya tidak tepat karena mungkin jujur ada pesaing-pesaing lain yang bisa mencari clickbait, mencari pendukung, penonton yang sangat banyak. Tapi saya tetap mengatakan tadi ada 3 isu setidaknya yang berbahaya. Yang pertama, kita tertawa-tawa, tebak-tebakan, tapi esensinya kita nggak dapat. Lalu bahkan orang sekarang boleh ribut-ribut misalnya dengan mencantumkan BAP, berita acara pemeriksaan yang pernah nyebut-nyebut nama saya misalnya. Itu kan terlarang loh di dunia jurnalisme. Anda terlarang itu dan nggak boleh bahas itu. Itu jahat kan? Batil kan? Nah. Atau mungkinkah gitu ya? Ternyata mungkin. Masih talk show tadi masih nyampur di sini. Nah yang ketiga adalah rasanya ya orang itu belum memunculkan hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Jadi kita kebetulan adu perspektif. Dan mudah-mudahan ini kan karena kalian total politik, kita total misalnya melihat bahwa bisa jadi nggak orang sekarang itu ingin mengucilkan pasangan tertentu karena dia memang merasa marah. Berhak nggak dia merasa marah? Kenapa dia berhak merasa marah? Dulu situ bohong sama saya 5 pertanyaan loh. Wah, kok sekarang ngaku-ngaku dizolimi? Nah, sama dengan itu, sama artinya dengan ketika kita membicarakan, kok Anda membicarakan itu semua, tapi kok nggak menyinggung-nyinggung hal-hal yang tidak disinggung orang lain. Oke. Ya. Ini sebagai penutup nih, Prof. Ya. Satu lagi nih, terpancing nih. Kita kena masa, Terpancing Bos. nih, Kena masa nih. tipis-tipis aja, Bos ya. Bentar ya. Kondusif ya. Bentar. Jahat kah? Batil kah? Mungkin kan? Kenapa
show-nya Prof. Egi yang dulu itu nggak direvitalisasi lagi sekarang? Udah ada, lu nggak nonton? Enggak, belum. Karena saya di YouTube? ya kita coba. Itu kan revitalisasi. baru Ya udah baru ada dong, dicoba. berarti. Belum. Karena gini, saya minta mereka berlatih dengan gaya baru. Oh. Tidak boleh dengan gaya Republik Mimpi yang lama, belum berhasil. Oh. Mereka masih mencoba menjadi Republik Mimpi yang lama. Enggak, saya bilang. Pasarnya beda. Tantangannya sudah bukan Republik Mimpi yang lama gitu. Jadi bukan pada Anda meniru-niru lagi. Kan tokoh baru ada Opung, ada Erick Thohir, Macem-macem lah. ya macam-macam gitu ya. Bukan dengan cuma meniru-niru kalimatnya sekarang, tapi bagaimana misalnya melihat orang lain merasa misalnya kok orang tertentu terlalu menguasai ekonomi, terlalu menguasai perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, itu Ya. belum bisa diterjemahkan. Kalau talk show kita adu perspektif nih gimana? Oh iya, kan kita ini sebetulnya saya mau mengatakan gini, kehebatannya ini seperti acara fenomenal di stasiun televisi lain yang bisa panjang juga, tapi dia bisa berbalik dan TikTok. Kalau di stasiun televisi lain itu dia linear saja, sehingga saya merasakan sebetulnya ini bisa menjadi seperti Indonesia ya, disebut sebagai apa ya? Clow, ini kata baru nih, Clow nih, CLAW itu Clow, ini kata baru masih diusulkan gitu. Yang diam-diam tapi ada kukunya. Jadi kalau ini menjadi Indonesia Clow, bacanya Clow ternyata. Kalau Indonesia Clow Club gitu, berarti dia orang tidak bicara sendiri-sendiri tapi akan bisa berbolak-balik ke orang lain, cuma ada kuku ya. Disitulah Nah, Prof. Egi Indonesia. berperan jadi kuku itu. Enggak, banyak. Saya kalah jauh. Enggak, dan- sama Opung Panda kalah jauh. Dan gini, biasanya keluar kuku itu di putaran kedua atau putaran Di ketiga. lab air. Iya. Kan tikungan-tikungan di lab Iya, air. biasanya lap awal dia pasti sadar kan. Ya, jadi- Lap ketiga dia udah. Tenaga mulai habis. Jadi bisa dibaca Indonesia Club atau Club gitu ya. Ah. Jadi Indonesia berdiskusi tapi ada kuku-kukunya. Oh, mudah-mudahan kita bisa Oke, memberikan nonton warna Adu ya. Perspektif di Detikcom dan ikutin terus Total Politik, dan kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Prof. Egi nanti di studio Total Politik. Iya, iya. Kalau penonton ini rame, silahkan Anda berikan pertanyaan untuk Prof. Egi di bawah sini ya. Iya, iya, iya. Sampai Thank you. jumpa lagi. Adios, Dah. amigos. Ya.